Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun saat ini kita dalam suasana COVID-19. Jangan lupa selalu jaga jarak, memakai masker, dan selalu cuci tangan. Oke. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini Ibu mau membahas benua-benua yang terdapat di permukaan bumi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya kalian bisa mengetahui benua-benua yang terdapat di permukaan bumi ini. Kemudian kalian juga bisa mengetahui bagaimana karakteristik benua-benua yang terdapat di permukaan bumi ini. Hamparan permukaan bumi ini terdiri daripada dua, yaitu yang pertama adalah daratan, di mana daratan ini terdiri daripada benua dan laut. Yang kedua adalah perairan, di mana perairan ini terdiri daripada samudra dan laut. Siapa yang tahu di antara kalian apa itu benua? Oke. Benua adalah bagian permukaan bumi yang terdiri dari daratan yang sangat luas. Ya, sedangkan samudra adalah hamparan laut yang sangat luas. Ada luas daratan di permukaan bumi ini hanya sekitar 29%. Sedangkan laut atau perairan maksud saya itu kurang lebih 71%. Menurut Alfred Wegener, daratan di permukaan bumi ini awalnya adalah satu benua besar, yaitu benua Pange. Kemudian benua Pange ini mulai pecah ketika ada gerakan tenaga endogen. Siapa yang tahu tenaga endogen? Oke, tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari perut bumi. Ya. Ini pergerakan muka bumi ini terjadi terus menerus sehingga menyebabkan terbentuknya benua-benua dan samudra-samudra yang seperti sekarang ada. Ya. Hamparan daratan di permukaan bumi ini terdiri daripada 5 benua dan 1 benua yang tidak berpenghuni. 6 benua ini berdasarkan luasnya adalah sebagai berikut. Ya. Benua yang terluas adalah benua Asia. Kemudian yang kedua adalah benua Amerika. Benua yang ketiga benua Afrika. Yang keempat adalah benua Antartika. Yang kelima benua Eropa, dan terakhir adalah benua Australia. Oke, kita bahas satu persatu. Apa julukan daripada benua-benua tersebut? Anak-anakku, julukan untuk benua-benua di permukaan bumi ini yang pertama adalah benua Asia. Benua Asia mempunyai julukan benua kuning. Kenapa disebut benua kuning? Karena mayoritas di benua Asia itu adalah masyarakat ras Mongoloid, di mana masyarakat Mongoloid ini mempunyai kulit berwarna kuning. Kemudian di benua Amerika, julukan untuk benua Amerika adalah benua merah. Kenapa disebut benua merah? Karena di benua ini terdapat suku asli, yaitu suku Indian. Suku Indian ini selalu mengecat
kulitnya dengan cat berwarna merah. Ya, jadi sesungguhnya mereka itu bukan ras yang berkulit merah. Yang ketiga adalah benua Afrika, julukannya adalah benua hitam. Kenapa disebut benua hitam? Karena mayoritas di benua ini adalah suku bangsa Negro, di mana Negro ini berwarna hitam. Yang keempat, benua Antartika mendapat julukan benua abu-abu. Kenapa disebut benua abu-abu? Karena sebagian besar benua Antartika ini ditutupi oleh salju sepanjang tahun, sehingga tidak ada tumbuhan yang tumbuh di benua ini. Yang kelima adalah benua Eropa. Benua Eropa mendapat julukan benua biru karena mata orang di benua Eropa itu berwarna biru. Kemudian pada zaman dulu itu ada kerajaan-kerajaan yang terkenal sehingga ada istilah darah biru, atau mungkin istilah sekarang yang kamu kenal adalah bangsawan, yang membuat julukan daripada benua Eropa itu adalah benua biru. Yang terakhir adalah benua Antartika. Ini julukannya adalah benua hijau. Kenapa? Karena di benua ini terdapat hutan-hutan yang memiliki spesies yang selalu hijau, meskipun di kawasan ini kurang subur. Ya. Bagaimana sih kondisi geografis di benua Asia? Kondisi geografis di benua Asia memiliki beberapa pegunungan yang besar. Ya. Ada pegunungan besar di sini, yaitu seperti pegunungan Himalaya. Ya, Himalaya ada puncak yang tertingginya di sini adalah Mount Everest. Kamu tahu puncak gunung tertinggi di Indonesia? Oke, puncak gunung tertinggi Indonesia adalah Puncak Jaya. Ini ketinggiannya adalah 5.000 sekian. Karena ketinggiannya 5.000 sekian, maka di Puncak Jaya ini terdapat salju. Bagaimana dengan benua Amerika? Benua Amerika mempunyai gunung dan pegunungan. Sebentar. Siapa yang tahu pengertian daripada gunung? Oke, gunung adalah permukaan bumi yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Sedangkan pegunungan adalah dataran bukit dan gunung. Oke, kita lanjut ya. Di Amerika ini terdapat pegunungan Andes, pegunungan Rocky, pegunungan Appalachia, dan lain-lain. Silahkan kamu baca kembali ya. Nah, tapi di antara pegunungan itu ada puncak yang tertingginya, yaitu Gunung Aconcagua. Ya, di mana pegunungan Gunung Aconcagua itu? Adanya di Argentina. Benua Afrika. Di benua Afrika ini terdapat pegunungan Atlas. Ya, tetapi ada gunung yang tertinggi di benua Afrika adalah Gunung Kilimanjaro. Ada gurun yang sangat luas di sini, yaitu Gurun Sahara. Oke, yang selanjutnya adalah benua Antartika. Di benua Antartika ini terdapat salju yang sangat tebal, yaitu sekitar 2.440 meter. Ini yang tetapi ada puncak tertinggi di benua Antartika, yaitu Gunung Pinson. Sekarang benua Eropa. Di benua Eropa terdapat deretan pegunungan seperti pegunungan Kaukasus, pegunungan Alpen. Tapi puncak tertinggi di benua Eropa itu adalah Elbrus. Ya. Sedangkan di Australia ini daratannya paling datar ya, hanya terdapat gurun pasir, ada plato dan dataran rendah saja. Gurun pasir di benua Australia itu adalah Gurun Gibson, kemudian Victoria. Ya, sedangkan pegunungan yang tertinggi di benua Antartika itu adalah pegunungan Kosciuszko.
Nah, mungkin kalian pengen tahu bagaimana sih kualitas daripada penduduk benua itu. Kualitas penduduk suatu bangsa di benua itu dilihat dari 3 aspek. Yang pertama dilihat dari tingkat pendidikannya, kemudian yang kedua dilihat dari tingkat kesehatannya, dan yang ketiga dilihat dari tingkat kesejahteraannya. Kita lihat benua Asia seperti apa. Kualitas penduduknya di benua Asia beragam. Kenapa beragam? Karena di benua Asia itu terdiri daripada negara maju dan negara berkembang, sehingga di sini ada yang kualitas penduduknya masih rendah, ada juga yang kualitas penduduknya sudah tinggi, gitu ya. Di benua Amerika juga dibagi 2. Penduduknya ada yang kualitasnya sudah bagus, ada juga yang kualitasnya belum bagus, artinya belum tinggi. Seperti misalnya di Amerika Utara ini kualitas penduduknya sudah tinggi, tapi di Amerika Tengah dan Amerika Selatan itu penduduknya masih kualitasnya masih kurang bagus, masih rendah ya. Nah, kalau di benua Eropa itu kualitas penduduknya sudah tinggi, seperti di Australia juga itu sudah tergolong tinggi. Beda dengan di benua Afrika. Di benua Afrika itu kualitas penduduknya masih sangat rendah. Dilihat dari kualitas pendidikannya, kualitas kesehatannya, maupun dilihat dari kualitas kesejahteraannya. Oke anak-anak sekalian, barangkali itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, ya, dan komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.